teman-teman, kembali lagi dengan saya Oktariani Hasanah dengan NPM FOGO 221. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem perkemihan. Apa sih sistem perkemihan? Sebelum saya menjelaskan, terlebihnya saya memberikan sedikit gambaran mengenai sistem perkemihan. Jadi teman-teman, sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan untuk tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Organ penyusun sistem perkemihan: 2 buah ginjal, 2 ureter, 1 vesika urinaria, 1 uretra. Nah, kita membahas mengenai ginjal dulu ya teman-teman. Ginjal ini berbentuk seperti kacang. Pasti sudah pernah lah ya teman-teman melihat bentuk kacang, baik itu kacang merah, kacang tanah. Nah, jadi bentuknya itu seperti kacang, berwarna merah tua. Sisi cekung menghadap medial. Panjangnya ini kurang lebih 12,5 cm dengan tebal 2,5 cm, kurang lebih sebesar kepalan tangan. Dan juga beratnya ini 125 gram sampai dengan 175 gram. Pria dewasa 150 sampai 170 gram dan wanita dewasa sekitar 115 sampai dengan 155 gram. Nah, membahas tentang perannya ginjal, maka kita mengetahui pula fungsi dari ginjal tersebut, di mana ginjal ini berfungsi sebagai mengeluarkan sisa-sisa produk metabolisme dari tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, produksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, menyaring darah kotor, dan mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan juga gigi. Letak ginjal rongga peritoneal sebelah kanan dan kiri kolumna vertebralis dikelilingi lemak dan jaringan ikat. Pada bagian atas terdapat kelenjar suprarenal. Ginjal kanan terletak agak bawah dibanding ginjal kiri karena ada hati pada sisi kanan. Batas atas ginjal kiri setinggi iga 11, ginjal kanan iga ke-12, dan batas bawah ginjal kiri setinggi vertebrae lumbalis ketiga. Si ginjal: 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Pada ginjal terdapat selubung ginjal, kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, corpus adiposa paranel. Terdapat nefron dalam ginjal. Bagian-bagian nefron. 1. Glomerulus, pembuluh darah kecil yang disebut kapiler yang terletak di dalam kapsul Bowman di dalam ginjal. Sel mesangial glomerulus secara struktural mendukung berkas-berkas. Darah memasuki kapiler glomerulus oleh arteriol tunggal yang disebut arteriol eferen dan keluar melalui arteriol eferen. Kapiler terdiri dari tabung yang dilapisi oleh sel endotel dengan lumen sentral. Dan unik, terdapat pori-pori di antara sel yang memungkinkan air dan zat terlarut keluar dan setelah melewati membran basal glomerulus masuk kapsul sebagai ultrafiltrasi. 2. Tubulus proksimal. Tubulus proksimal adalah bagian dari nefron, suatu sistem yang menyaring darah yang melewati Henle ascendant, terukur sekitar 15 mm dan berdiameter 55 nanometer. Dindingnya terdiri dari satu lapisan sel kubik atau epitel kubik sederhana. Sel-sel ini telah secara luas mengembangkan mikrofili pada sisi luminal yang disebut batas sikat yang menyediakan area permukaan yang sangat besar untuk fungsi utama tubulus proksimal, resorpsi. Ini terdiri dari menyerap bagian dari nutrisi yang disaring kembali ke dalam darah dan memungkinkan ultrafiltrasi untuk melanjutkan dalam lengkung Henle.
Tubulus proksimal adalah bagian dari kapasitas reabsorpsi tubulus ginjal yang tinggi. Ini dibentuk oleh sel-sel yang kaya mitokondria, dilengkapi dengan perbatasan sikat yang luas dan sisi apikal membran plasma dan ruang antar sel pada tingkat bagian basolateral membran. Modifikasi yang memperluas permukaan yang tersedia untuk pengangkutan berbagai zat. Inilah teman-teman, dapat kita lihat saya akan menampilkan proses menyerap kembali antara 40 hingga 60% ultrafiltrasi glomerulus. Glukosa dan asam amino hampir sepenuhnya diserap kembali di sepanjang tubulus proksimal, terutama di segmen awal melalui kontraporters enzim khusus dengan natrium. Tubulus distalis. Tubulus distal adalah saluran yang terjadinya pembentukan urin di dalam ginjal tubulus tersebut dan berfungsi untuk menambahkan zat-zat yang tidak diperlukan dalam tubuh. Ductus colligentes. Ductus colligentes merupakan bagian pengumpul yang akan menerima cairan dan zat terlarut dari tubulus distal. Ductus colligentes berjalan dari dalam berkas medula ke medula. Setiap ductus pengumpul yang berjalan ke arah medula akan mengosongkan urin yang telah terbentuk ke dalam pelvis ginjal. Ureter. Ureter terdiri dari dua saluran yang terletak di sisi kanan dan kiri tubuh. Pada saluran ureter terdapat beberapa area yang menyempit dan merupakan lokasi batu ginjal sering menetap. Fungsi ureter adalah membawa hasil penyaringan ginjal menuju kandung kemih. Saluran ini tidak dapat dilihat secara langsung karena terdapat di dalam tubuh. Vesika urinaria. Vesika urinaria atau kandung kemih adalah salah satu organ pada tubuh manusia yang berfungsi untuk menampung air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Air kencing memasuki kandung kemih lewat saluran kemih atas dan keluar lewat saluran kemih akhir dan bermuara pada kelamin pria maupun wanita. Kandung kemih dapat menyimpan urin orang dewasa pada umumnya kurang lebih 500 mm. Uretra. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh. Saluran ini dapat dilihat secara langsung karena berujung keluar tubuh. Lokasinya berbeda di antara pria dan wanita. Uretra berbentuk lubang kecil yang pada wanita terletak di atas lubang vagina, sedangkan pada pria berada di dalam, dekat dengan pangkal penis. Pada wanita, uretra hanya berperan sebagai saluran pembuangan urin saja, namun pada pria, saluran uretra berperan sebagai saluran pengeluaran air mani. Tiga tahap proses pembentukan urin: filtrasi, reabsorpsi, dan sekrepsi.
Makasih teman-teman sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Thanks for watching. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.